Anda kembali dalam Breaking News Metro TV pemirsa bersama saya Yohana Margarita. Dan kali ini saya akan kembali mengajak Anda untuk mengetahui situasi terkini di Tapanuli Utara, Sumatera Utara dan juga Padang, Sumatera Barat. Sudah bergabung dua rekan kami, ada Insan Suwardi dari Tapanuli Utara dan Ifdal Amal dari Lembah Anai, Padang, Sumatera Barat. Kita ke Insan Suwardi terlebih dahulu. Insan, bagaimana kondisi sampai dengan sore ini di sana dari pantauan langsung Anda di lokasi? Ya, Yohana, selamat sore. Kami sampaikan terkait dengan penanganan pasca kebencanaan hidrometeorologi yang terjadi khususnya di Sumatera Utara. Pantauan kami pada hari ini, Metro TV berkesempatan langsung untuk bisa ikut dalam proses pemantauan via udara ke beberapa titik yang masih terisolir seperti Sibolga dan juga Tapanuli Tengah, yang salah satunya menjadi concern dua lokasi yang memiliki dampak cukup parah di Sumatera Utara pasca terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor. Tadi dari dua helikopter dari Puspenerbat dari TNI AD telah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk membantu menyalurkan sejumlah logistik ke Bandara Pinang Sori yang berada di Tapanuli Tengah, di mana tidak hanya di Bandara Silangit, di tempat kami melaporkan saat ini sebagai pusat logistik untuk penyaluran bantuan di Sumatera Utara, namun Bandara Pinang Sori yang berada di Tapanuli Tengah juga dipilih sebagai pusat pengelolaan logistik untuk disalurkan ke sejumlah titik yang berada baik di Tapanuli Tengah maupun hingga Sibolga, sebagai dua lokasi yang masih terisolir sebab aksesnya masih terputus hingga saat ini. Tadi kami sampaikan juga untuk beberapa logistik Yohana yang telah disalurkan melalui dua helikopter milik Puspenerbat TNI AD, ini antara lain membawa seperti unit Starlink untuk membuka jalur komunikasi secara terbatas karena memang keterbatasan listrik mengakibatkan internet terputus sehingga masyarakat terdampak yang berada di dua kawasan tersebut tidak mampu berkomunikasi ke luar. Lalu mereka juga dibawakan logistik berupa bahan makanan, lalu ada juga seperti velbed atau tempat tidur portable yang dibawa untuk ditempatkan di posko-posko pengungsian yang diperlukan. Lalu ada juga dibawakan seperti selimut, pompa Alkon atau biasanya sebagai pompa penghisap air untuk membantu penanganan khususnya bencana banjir yang masih menggenangi di sekitar kawasan terdampak. Tidak hanya itu, dibawakan juga genset untuk membantu menghadirkan sumber daya listrik secara terbatas dan juga darurat. Tadi juga dari pantauan kami lewat udara, Yohana, kami melihat masih banyaknya akses jalan yang tertutup tertimbun material longsor yang sampai dengan saat ini, saat kami terus melakukan konfirmasi kepada BNPB, pemerintah masih terus berupaya untuk mempercepat jalur akses yang terputus untuk bisa kembali normal dengan semula. Namun dari keterbatasan akses itu, dari Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyebutkan bahwa tidak menjadi tantangan yang menghambat semangat mereka untuk bisa terus menyalurkan bantuan logistik, sebab seperti kami ambil contoh, kemarin kami sempat bisa terjun langsung ke Tapanuli Tengah, di mana sebagai salah satu kawasan yang terisolir, sampai dengan saat ini pemerintah masih bisa menyalurkan bantuan menggunakan sepeda motor maupun berjalan kaki. Tentu sampai saat ini kami masih menanti karena pukul 5 waktu Indonesia Barat, rencananya dari BNPB akan melakukan konvers ataupun update harian kepada publik terkait bagaimana penanganan dari bencana hidrometeorologi yang terjadi di 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Yohana. Ya, Insan, seberapa besar atau seberapa luas area yang terisolir sampai dengan hari ini yang mungkin tidak terjangkau oleh petugas evakuasi? Ya, Yohana, tapi kan seperti kami sampaikan tadi ada dua lokasi yang memang masih terisolir akibat aksesnya terputus, baik jalan maupun jembatan. Kini ada yang putus, ada juga yang tertimbun material longsor sehingga khususnya kendaraan roda 4 ke atas ini tidak bisa masuk ataupun menjangkau kawasan tersebut. Alhasil akibat akses yang terputus dan tingginya ataupun besarnya skala bencana yang terjadi mengakibatkan akses listrik terputus, yang mengakibatkan akses internet pun juga mati di kawasan tersebut. Kami ambil contoh seperti kami sempat mengunjungi kawasan Tapanuli Tengah, di mana ini menjadi salah satu kawasan yang menjadi concern pemerintah karena kawasan yang masih terisolasi sampai dengan saat ini. Bahkan kami juga langsung bertemu dengan para pengungsi yang terpusat salah satunya di Gedung Serbaguna Pandan yang tepat berada di depan kantor Bupati Tapanuli Tengah, di mana diprediksi dari angka BNPB sekitar 1.000 lebih warga ini memanfaatkan GOR ini untuk mengungsi dengan keterbatasan yang ada. Memang kalau saya rasakan pada saat itu, akibat tidak ada listrik sehingga
kondisi cuaca yang cukup panas, ini tidak adanya akses untuk menyalakan kipas angin ataupun pendingin ruangan, sehingga menjadi salah satu hal yang dirasakan oleh para pengungsi sampai dengan saat ini. Selain itu juga akses keterbatasan makanan untuk bisa membantu para pengungsi yang ada di Tapanuli Tengah ini juga masih dirasakan oleh mereka. Selain itu juga kami juga mendapat informasi seperti salah satu kawasan yakni Tuka yang berada di Tapanuli Tengah ini juga dikabarkan masih terisolasi, terputus dan belum terjangkau sampai dengan saat ini. Namun untuk dari penanganan pemerintah terus mempercepat proses evakuasi untuk berupaya membuka jalur-jalur ataupun jalan yang terputus. Jika kita melansir dari keterangan Kepala BNPB kemarin, dari Letjen TNI Soeharyanto menargetkan pada hari ini setidaknya akses menuju Sibolga ditargetkan sudah rampung terbuka. Kalau kita melihat prosesnya memang kami rasakan seluruh alat berat sudah diterjunkan untuk membuka ataupun membersihkan material longsor yang menutupi kawasan jalan. Kalau kita lihat hingga kemarin datanya sudah kurang lebih 10 km akses jalan sudah terbuka, sehingga tentu kita akan nantikan bagaimana update penanganan ataupun upaya pembukaan dari seluruh akses jalan tidak hanya menuju Sibolga, namun beberapa titik seperti Tapanuli Tengah ini kita harapkan tentu akan memiliki update hasil yang lebih optimal dari pemerintah untuk bisa mempercepat akses untuk menyalurkan bantuan logistik ke dua lokasi terdampak dan terisolir. Demikian Yohana. Satu lagi Insan, saya ingin tahu dalam situasi bencana biasanya kan akses komunikasi ini menjadi sangat krusial karena ini menyangkut dengan komunikasi, mobilisasi dan juga koordinasi. Bagaimana situasi di sana dan antisipasi untuk mempermudah akses komunikasi, penyaluran bantuan ataupun evakuasi, mobilisasi para petugas dan pihak-pihak terkait di sana? Ya benar menurut Anda Yohana, karena memang salah satunya akibat tidak adanya listrik, akses komunikasi seperti internet ini terputus total dari dua kawasan tersebut. Sehingga kalau kita lihat beberapa waktu lalu publik sempat khawatir dengan kondisi warga yang berada di dua lokasi terisolir seperti Tapanuli Tengah dan juga Sibolga. Banyak dari masyarakat yang merasa anggota keluarganya tidak mampu dihubungi dan mereka mengkhawatirkan kondisi mereka. Saat kami langsung bertemu dengan para pengungsi seperti yang ada di gedung serbaguna Pandan yang berada di Tapanuli Tengah, kami memang merasakan langsung bahwa gawai kami tidak bisa tersambung oleh internet, sehingga untuk itu pemerintah telah mengirimkan bantuan seperti unit Starlink untuk membuka akses internet secara terbatas. Memang kalau kita lihat seperti alat Starlink ini sangat berguna untuk ditempatkan di beberapa lokasi ini karena memang jangkauannya akan langsung ditembakkan ke satelit. Meski dengan jumlah unit yang masih cukup terbatas, pemerintah terus berupaya untuk menambahkan unit-unit Starlink ke titik-titik lokasi sehingga para pengungsi ditargetkan akan mampu berkomunikasi kepada sanak saudaranya yang berada di luar lokasi bencana. Seperti kalau kami lihat kemarin saat kami berangkat bersama dengan Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto telah membawa 2 unit Starlink untuk wilayah Tapanuli Tengah yang telah ditempatkan di kantor Bupati Tapanuli Tengah untuk membantu komunikasi para petugas ataupun satgas yang tergabung dalam memberikan laporan update harian agar bisa langsung terkoordinasi atau tersinkronisasi secara cepat dengan pemerintah pusat. Lalu juga ditempatkan di gedung Serbaguna Pandan sebagai salah satu pusat ataupun sentralisasi dari para pengungsi untuk masyarakat Tapanuli Tengah, sehingga mereka diharapkan mampu memanfaatkan seluruh unit yang telah ditempatkan. Tentu kalau tadi kita lihat dari satu unit Starlink yang telah ditambahkan, ini harapannya dapat mampu mempermudah masyarakat untuk bisa menjangkau ataupun masuk ke dalam akses internet untuk setidaknya memberikan kabar kepada sanak saudara yang ada di sana. Memang tadi kalau kita mendengarkan dari himbauan Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto juga meminta kepada masyarakat ataupun warga terdampak untuk bersabar karena pemerintah masih terus berupaya sebaik mungkin untuk bisa terus memberikan bantuan logistik secara sinkronisasi sehingga tidak terputus, termasuk juga menambahkan unit-unit Starlink. Untuk itu karena banyaknya masyarakat yang berada di kawasan GOR, kalau kami tadi pantau ataupun kami juga melansir informasinya ada sekitar 600 sampai dengan 1000 warga mengungsi di satu gedung serbaguna olahraga. Letjen TNI Soeharyanto meminta kepada masyarakat untuk bisa bersabar dan menggunakannya bergantian agar seluruh unit Starlink dapat beroperasi secara maksimal dan juga efektif selama masa tanggap darurat bencana. Demikian Yohana. Baik, terima kasih Insan Suwardi untuk update langsung terkini dari lokasi. Nanti kita akan update kembali pada Anda. Terima kasih. Salam sehat selalu Insan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.